Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang pada tanggal 15 Agustus 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya untuk memaknai momen kemerdekaan sekaligus mendengar langsung hasil kinerja pemerintah nasional dalam 1 tahun terakhir. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementah. Pemirsa, kali ini saya berada di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang, di mana pada hari Jumat 15 Agustus 2025 akan digelar rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Tentunya akan diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Seperti apa pidato Presiden kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang, rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Malang beserta anggota Forkopimda Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Camat, Lurah, Direktur Perusahaan Daerah, dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di wilayah pemerintah Kota Malang. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukirman. Mohon izin doa akan kami bantu secara Islam, bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati di pagi yang penuh berkah ini, kami menengadahkan tangan dan memohon kehadirat-Mu. Kami hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita. Di dalam momen ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ini menyampaikan pesan bahwa peringatan HUT ke-80 RI menjadi momentum untuk merenungkan kembali jasa para pahlawan yang telah berjasa besar untuk rakyat Indonesia dalam memperebut kemerdekaan pada 80 tahun yang lalu. Daerah Kota Malang, Bapak Erik Setio Santoso STMT. Yang saya hormati seluruh Ketua DPRD masa jabatan tahun 99 sampai dengan 2024. Yang saya hormati staf ahli, asisten kepala perangkat daerah. Yang saya hormati Direktur Perusahaan Daerah Tugu Tirta Kota Malang diwakilkan oleh Bapak Wahyu Darmawan Esos. Yang saya hormati Direktur Perusahaan Tugu Aneka Usaha Kota Malang Bapak Dodo Triwidodo SEMM. Yang saya hormati Direktur BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang Ibu Nyimas Nunin ABSP. Yang saya hormati pimpinan Partai Politik Kota Malang, DPC PDI Perjuangan Kota Malang, DPC PKB Kota Malang, DPD PKS Kota Malang, DPC Gerindra Kota Malang, DPD Golkar Kota Malang, DPC Demokrat Kota Malang, DPD PAN Kota Malang, DPD Nasdem Kota Malang, DPD PSI Kota Malang Bapak Jimmy M. Suryansyah ST. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sudah sewajarnya dalam memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 ini, kita merenung sejenak, seraya memanjatkan doa agar para pahlawan pendahulu kita mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengorbanan yang telah mereka berikan demi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini. Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tali persatuan dan kesatuan, serta kita dukung HUT 80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan di mana kinerja pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama dengan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan kita dalam menghadapi tantangan yang ada dan siap membawa Indonesia maju. Memanfaatkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju dengan menumbuhkan kembali kecintaan dan kebanggaan kita menggunakan produk-produk dalam negeri, utamanya produk-produk UMKM yang ada, agar UMKM bangkit dan naik kelas sebagai upaya nyata kita bersama. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti acara mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Demi tertibnya pelaksanaan, maka saya serahkan kepada Sekretariat untuk memandu acara ini.
Rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI, yaitu mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya menyoroti berbagai aspek mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan ketatanegaraan. Puan juga mengingatkan para petinggi negara atas berbagai fenomena kritik mutakhir. Di sisi lain, Puan Maharani juga menyinggung kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsinya, bukan bertujuan melemahkan pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi. Memastikan kekuasaan tetap setia pada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan. DPD RI menjadi penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional, menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bukanlah bertujuan untuk melemahkan pemerintah. Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi. DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di masyarakat. Inilah mandat utama bagi kita semua, para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu 1 hari saja terasa sangat lama. Tetapi bagi kita, para pemangku kekuasaan di DPR RI dan di pemerintah, membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat seringkali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat harus menunggu. Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita. Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah. Kedepan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah
dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun seringkali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan. Namun, serumit-rumitnya cinta segitiga itu selalu ada saja jalan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, kadang patah hati, tetapi ya kita harus move on. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, hari ini kita dihadapkan pada ketegangan dan konflik geopolitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi dan yang semakin tajam, disrupsi teknologi, serta pergeseran kekuatan global. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, berada di dalam pusaran global tersebut. Karena itu, kita harus memiliki pijakan yang kokoh dan arah yang jelas dalam memenangkan kepentingan bangsa dan negara. Kita memerlukan pondasi kedaulatan, kemandirian dan kebangsaan agar kita mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa. Pondasi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga memastikan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional ditentukan secara mandiri. Dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus menempatkan diri secara strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global, hingga tata kelola dunia yang lebih adil. Memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata, membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis. Kemandirian nasional bukan sekedar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian. Dalam pembangunan sumber daya manusia nasional, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024 menunjukkan 49% penduduk Indonesia adalah perempuan. Dalam era pembangunan inklusif, keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak azazi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Karena itu, laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dari belenggu tersebut dan sama-sama meraih kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangkaian acara sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat pagi 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidatonya tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan RI. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998, dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi priorisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
bersama Wakil Presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya miko dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepos liro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita faham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah.
Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan
mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit, menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR, yang saya beri nama Serakah Nomex. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita menekankan pentingnya memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan langkah yang relevan terhadap kondisi bangsa, sekaligus memperkuat investasi pada sumber daya manusia atau SDM sebagai modal utama pembangunan daerah. Di dalam ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Amitia mengaitkan tantangan bagi Kota Malang di HUT RI ke-80 kali ini dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang saat ini tengah berjalan. Terdapat poin penting yang perlu kita maknai dan pedomani bersama, yakni bahwa kita menyadari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara kita dan diwariskan kepada kita oleh para pendahulu kita, pejuang kemerdekaan kita tahun 1945,
salah satunya adalah Insinyur Soekarno, merupakan blueprint dari dan rancang bangun bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan, baik itu di Indonesia maupun dalam skala regional, yakni Kota Malang yang akan kita jalankan bersama selama 5 tahun ke depan. Seluruh capaian yang telah diraih akan kita lanjutkan, dan yang belum tercapai akan terus kita upayakan. Semua pesan-pesan dari Bapak Presiden, mari kita jadikan pijakan bagi kita di bidang masing-masing untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja demi terwujudnya Indonesia maju. Mengakhiri sambutan sebagai pimpinan rapat menyampaikan kembali pesan Bung Karno, Bapak Proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang merdeka bukan karena hadiah dari negara lain, tapi merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan bersama seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden baru saja, bahwa meminta seluruh partai politik, seluruh stakeholder di dalam bangsa Indonesia untuk bersama-sama bergerak untuk bangsa kita. Merdeka! 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 Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI pada hari ini, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 tepat pukul 11:29 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Itu kan program strategis nasional, wajib kita ikuti. Keberhasilan Pak Presiden tadi kan sudah disampaikan bahwa terkait dengan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, terkait dengan pengentasan kemiskinan, langkah-langkahnya sudah dilakukan, sudah tertuang dalam program strategis nasional, dan itu sudah diakui oleh masyarakat dan mendapatkan aplaus. Oh iya, tahun depan, tahun 2026 yang 30.000 sampai dengan dari bawah sampai dengan 30.000 itu kita gratiskan PBB-nya. Iya dong, perwali kan perdas ada, tinggal perwali. Oh iya, karena 30.000 itu aja 7M. Ya, yang sudah kita kurangi itu 7M. Hampir sekarang semua keseluruhan program strategis nasional sudah kita lakukan di Kota Malang, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan sekolah rakyat, 100 sekolah rakyat salah satunya ada di Kota Malang. Terkait dengan MBG, SPPG-nya juga sudah jalan semua, kemarin sudah dicek, kita semua jalan. Kesehatan gratis juga sudah berjalan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita tuh sebenarnya udah punya blueprint, jadi sebenarnya nggak perlu yang membuat kebijakan yang misalnya mau tidak sesuai dengan kondisi negara kita. Itu sudah ada sebenarnya, kebijakan-kebijakan itu sudah dituangkan di dalam dasar negara kita, tinggal pengaplikasiannya aja gitu. Tadi kan disampaikan oleh Pak Presiden juga, seluruh PSN itu kalau kita cermati ya sumbernya dari situ gitu. Jadi memang seluruh PSN itu memang dirancang berdasar atau bersumber dari Undang-Undang Dasar itu sebagai sebuah rancang bangun kebijakan di dalam negara kita gitu.
Kalau Kota Malang sendiri kita bisa kaitkan dengan RPJMD kita ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Ketua DPR RI bahwa sebetulnya kekuatan kita itu adalah bagaimana kita berinvestasi pada sumber daya manusia. Sama seperti yang saya sampaikan ketika diwawancara oleh teman-teman mengenai RPJMD di tahun ini, di tahun pertama Pak Wali ini adalah sebagai dasarnya. Jadi menyiapkan landasannya gitu. Kalau landasan ini nggak kuat, maka otomatis apapun yang akan kita lakukan berikutnya pasti akan tidak ibarat bangunan itu pondasinya harus dibikin kuat dulu. Nah, ini salah satunya adalah sumber daya manusia. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa menyejahterakan seluruh elemen di dalam sumber daya manusia itu sendiri. Saya berharap seperti semboyan kita gitu ya, berdaulat. Kalau nggak salah tadi itu ya, ya kita bisa yang jelas betul-betul menikmati kemerdekaan gitu ya. Selama 80 tahun ini, apakah kita memang sebagai bangsa Indonesia ini sudah betul-betul merdeka? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Itu sih. Tadi menikmati dan mengisi juga gitu. Menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Seperti saya sampaikan tadi, jangan melupakan sejarah karena dari situ kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau. Pemirsa JTV Malang, demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dalam pidatonya, tadi Presiden juga berpesan bahwa Indonesia harus berani melihat kesalahan sendiri agar bisa memperbaiki kekurangan untuk kemajuan sebuah bangsa. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan kru yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum. Dirgahayu Indonesia ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sampai jumpa.